Haleluya. Shalom everyone. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Let's all stand up. Sebelumnya, Gong Si Fa Chai, Kyung Hee, and Happy Valentine's Day kalian merayakan. Amin. Sukacita dalam rumah Tuhan. Amin. Berikan salam or greeting, like air greeting, hi to everyone. God bless you. Good to see you. Kita akan mulai ibadah kita akan menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Buat hidup kami, buat keluarga kami bersyukur. Oh, we thank you Lord, we thank you Jesus. God, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang bersemi dalam hati kami. Thank you Jesus. Katakan, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Yes Jesus, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Katakan Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah Tuhan, kami bersyukur buat cinta-Mu. Oh Jesus, Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu
bagimu Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amen. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Let's make some noise for God. Amin. Yes, sukacita surga. Amin. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Yeah. Children, you can clap your hands. Come on. Can you all stand up? Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yeah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Come on. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Amin. Sukacita surga penuhi tempat ini. Yes. Kongsi Fatsai semuanya. Happy Chinese New Year and Happy Valentine. Kita akan sama-sama nyanyi lagu ini, saudara. Kita akan sama-sama belajar bahasa Mandarin, oke? Puji Tuhan kita. 我要赞美耶和华，我的心脏你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊你要赞美他。Come on， 我要赞美耶和华，我的心啊你要赞美他。我也赞美耶和华，我的心啊你要赞美他。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神，不抱不弃 Tuhanku, haji waktu pujilah dia.
上帝，我的上帝，我的王啊，我要顺从你。我的上帝，我的王啊，我要顺从你。我要永永远远承受你的名。我要永远远承受你的名。Ya Allahku, ya Tuhanku, mari kita sama-sama sambutkan kita. Ya Allahku, ya Rajaku, kau kuagungkan. Ya Allahku, ya Rajaku, kau kuagungkan. Ya Allahku, ya Allahku, ya Rajaku, kau kuagungkan. Ya Allahku, ya Rajaku, kau kuagungkan. Sepanjang hidupku puji namamu. Sepanjang hidupku puji namamu. Sepanjang hidupku puji namamu. Sepanjang hidupku puji namamu. 我要永永远远承受你的名。我要永永远远承受你的名。不计那么无，不计那么无。Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Who wants to dance for God? Amen. Who wants to dance like David dance? Come on. You can do like this. Simple dance. Come on. When the Spirit of the Lord is upon my heart, I will dance like David dance. Listen up. When the Spirit of the Lord is upon my heart, I will dance like David dance. Come on. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will dance. I will dance. Come on. I will dance like David. Everybody, come on. When the Spirit of the Lord is upon my heart, I will dance like David dance. Yeah. When the Spirit of the Lord is upon my heart, I will dance like David dance. Yes, dance. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. One more time. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David dance. Yes, Lord. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David dance. Oh, I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will dance like David dance. I will dance like David dance. Yes. Amin. Sukacita Tuhan memenuhi kita. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Percayakah saudara bahwa Tuhan ada bersama dengan kita? Dia selalu ada bersama dengan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku anakmu. Aku rindu datang kepadamu ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah pengharapan kami. Engkau adalah Allah penolong kami. Engkau pedulikan hidup kami Tuhan.
Tiada yang mustahil bagimu, karena Engkau beserta dengan aku. Jesus. Tidak ada hal yang sukar bila ku bersama denganmu. Engkau tahu kebutuhanku, Kau akan menolongku selalu. Ku datang padamu sekarang, Kau pedulikanku, tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan Kau tinggalkan. Engkau Yesus yang mengasihiku. Datang kepada Tuhan, Dia segera mengetuk pintu hatimu. Tidak ada yang mustahil, karena Kau selalu besertaku. Ku serahkan beban hidupku, Kau hapuskan air mataku. Ku datang padamu sekarang, Kau pedulikanku, tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan Kau tinggalkan. Engkau Yesus yang mengasihiku. Jesus. Tidak ada yang mustahil, karena Kau selalu besertaku. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ku serahkan beban hidupku, Kau hapuskan air mataku. Datang kepada Tuhan sekarang. Ku datang padamu sekarang, Kau pedulikanku, tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan Kau tinggalkan. Engkau Yesus yang mengasihiku. Ku datang Tuhan, kami haus dan rindu akan Kau Yesus. Tanganmu selalu menopangku. Datang padamu sekarang, takkan Kau tinggalkan. Engkau Yesus yang mengasihiku. Kami datang, Tuhan Kau sangat baik, kasih-Mu sempurna, kebaikan-Mu kami rasakan bersama dengan Kau Tuhan. Ku datang padamu sekarang, ku datang padamu sekarang, Kau peduli
Kau pedulikanku, tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan kau tinggalkan. Kau Yesus yang mengasihiku. Ku datang padamu. Ayo kita datang pada Tuhan. Sekali lagi. Tanganmu selalu membawa hatimu dan hidup. Ku datang padamu sekarang, takkan kau tinggalkan. Engkau Yesus yang mengasihiku. Yes. Ku datang padamu sekarang, takkan bersatu hati kami berdoa buat kota ini ya Tuhan. Biarlah kota Atlanta diliputi oleh kemuliaan Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas kota ini. Tuhan memenuhi setiap orang dengan haus dan rindu akan Tuhan. Oh, kami berdoa bersatu hati. Maka segala sakit penyakit akan dihalau dari kota ini. Akan dihalau dari bangsa ini. Kota ini, bangsa ini, negeri ini pasti dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. 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 Kami berdoa bersatu hati buat pemimpin bangsa ini untuk takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan akan dicurahkan buat kota, buat bangsa ini. Demikian orang percaya berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Kami proklaim di dalam nama Yesus. Kami berkatakan perkataan iman bahwa orang benar akan memerintah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yes Lord, terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Ketika Abraham menyerahkan anaknya, maka di situ Tuhan bersabda, di situ Tuhan menyediakan, di situ Tuhan menyatakan perjanjiannya. Waktu kita, engkau dan saya berserah, di situ Tuhan berfirman. Di situ juga Tuhan akan menyediakan, di situ juga Tuhan akan ikat perjanjian hidup dengan engkau.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar pesan-Mu yang sederhana. Berfirmanlah kepada kami, and Holy Spirit help us to understanding. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Semua kami bersyukur dan kami terima dengan percaya. In the name of Jesus. Setiap orang yang percaya katakan, amen. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih buat tim musik semua, pelayan hamba-hamba Tuhan yang telah ikut melayani. Thank you for all the minister yang they already give the best, they involve, and we glad because this Sunday is special Sunday, ya. Minggu ini adalah minggu yang khusus karena ada 3 perayaan. Yang pertama, perayaan apa? Chinese New Year. Valentine, orang Batak bilang Valentine. Ya. Kemudian adalah ulang tahun gereja kita yang keberapa? Yang ke-7. Angka 7 buat saya adalah angka yang sempurna. Karena angka 7 adalah angkanya Tuhan sendiri. Amin. Dan saya berdoa di ulang tahun yang ke-7 umat Tuhan, gereja Tuhan. Mari kita bertumbuh lebih menyenangkan hati Tuhan lagi. Amin. Dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan dia sanggup melakukan segala perkara. Yang pertama adalah perkara yang rohani, saudara. Karena Tuhan tidak mau kita terikat dan mencintai dunia ini. Halo? Anybody home? Tuhan tidak mau kita terseret oleh dunia ini. Jelas firman Tuhan katakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Oleh sebab itu umat Tuhan dengar baik. Tuhan mengajar kita untuk tidak ikut dunia. Tidak terikat, hati kita tidak kita berikan pada dunia ini. Tapi kita terlepas. Tetapi kita jadi berkat buat dunia ini. Sedangkan Tuhan saja berkata, engkau dan saya, kita bukan dari dunia ini. Hello? Ada yang bingung, Pak. Jadi kalau nggak dari dunia ini dari mana? Makhluk luar angkasa. Saudara, hari ini saya akan membagikan singkat pesan Tuhan bahwa di dalam ulang tahun yang ke-7, kemudian hari kasih sayang, ada yang juga bagikan firman Tuhan. Pak, di bilangan katakan bahwa di bulan yang kedua, hari yang ke-14, maka semua umat harus merayakannya, bukan dengan coklat, tapi dengan sayur pahit. Ada tercatat di bilangan, saudara. Ya, nah, saudara, apapun itu namanya, kita tahu ini hari kasih sayang. Nah, kemudian kita juga merayakan kongsi facai, jadi komplit, ada kasih sayang, betul kan? Ada apa? Kemakmuran, kecukupan, kelimpahan. Makanya merah-merah semuanya. Saya agak kurang merahnya dikit, merah jambu saja. Tapi tetap merah, saudara. Ya. Tapi saudara, firman Tuhan mau supaya di event yang khusus ini dengar baik pesan Tuhan. Ya, saya akan ambil bagaimana Tuhan memanggil murid yang pertama. Tuhan memanggil Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mari kita renungkan waktu Tuhan memanggil mereka, Tuhan tidak katakan, hello, kasihan banget, nangkap ikan, jemur panas, kena hujan, kena angin, ikut gua dah. Apakah Tuhan Yesus mengatakan demikian buat murid-muridnya? 2 Petrus,
Apakah Tuhan memanjakan mereka dengan tawaran apa yang Tuhan Yesus bisa berikan, walaupun Tuhan bisa berikan berkat berlimpah buat jasmani. Saudara dengar baik, ketika Tuhan melihat Petrus, Tuhan melihat yang lain, murid-murid yang lain, Yakobus, Yohanes, Tuhan cuma katakan begini, ayo ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, pergumulanmu dan saya, kesulitanmu, air matamu, bahkan hal-hal yang tidak kamu bisa ucapkan dengan perkataan, karena kesusahanmu yang kau hanya mengerti sendiri. Sesungguhnya Tuhanmu tahu segala kebutuhanmu. Sesungguhnya Tuhan dicatat di dalam Alkitab, Dia menampung air mata kita dalam kirbatnya. Hal yang pertama harus kita ingat, ikut Tuhan adalah menjadi penjala manusia. Apa artinya penjala manusia? Penjala manusia kalau kita setuju bahwa kita mengambil visinya Tuhan. Bahwa hidup Petrus, murid-murid yang dipanggil, bukan lagi untuk mengkhawatirkan apa yang akan mereka makan, minum, untuk pelihara keluarganya. No. Tapi Tuhan merubah sebuah mindset. Ketika Dia mencari murid yang sejati, murid yang bisa menangkap visinya Tuhan, yaitu menjadi penjala manusia. Untuk apa manusia itu dimenangkan buat Tuhan? Kita tahu ya, bukan ambil jala lalu menjala Kak Frans, bukan. Ya, bukan menjala siapa-siapa, bukan. Tetapi ini punya pengertian begini, setiap kita yang mendengar ajakan daripada Yesus, maka di hari yang khusus istimewa, ingat baik, Tuhan mau engkau menangkan jiwa-jiwa buat kerajaan sorga. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, dengar baik, gereja bukan mencari nama. Organisasi gereja bukan diperuntukkan untuk mencari sesuatu. Kayak orang bisnis. Gereja Tuhan ada. Pelayan Tuhan ada, kita semua ada sebagai orang yang berseru kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah punya visi yang sama dengan Tuhan. Punya tugas yang harus disempurnakan di dalam dunia ini, yaitu jadi penjala manusia. Jikalau kita kehilangan arah ini saudara, maka kita akan kembali akan menjadi penjala ikan lagi. Kapan mereka kehilangan visi ini? Ketika Yesus disalib. Ya, ketika Yesus mati, dikuburkan, lalu Alkitab mencatat, maka Petrus duluan ngajak, yuk kita pergi jala ikan lagi yuk. Ada sesuatu yang mereka alami dalam hidup yang mereka benar-benar belum serahkan ke Tuhan. Yaitu tidak mematikan segala keakuan, kedagingan selama mengikut Tuhan. Umat Tuhan, teman-teman, ada Bu Helen juga yang pertama sekali tadi kenalan, selamat datang semuanya. Yang tidak sempat saya sebutkan namanya, Tuhan sudah sebut namamu, katakan amin. Tuhan mengatakan begini, kalau kita mengikut Tuhan tidak pikul salib, salibnya Tuhan adalah supaya kita dan semua menjadi penjala manusia. Dunia sedang menunggu untuk mendapatkan kabar baik yang benar-benar
merubah sebuah kehidupan yang daging jadi roh. Katakan amin. Karena daging sama sekali nggak berguna. Percayalah, waktu tadi kita berangkat dari rumah, waktu kita bercermin, kita sudah mulai ngalami ketuaan. Biasanya kan pop up di Facebook kan, your memory, we really appreciate your posting gitu kan. Nah muncul kan 3 tahun, 2 years ago, 3 years ago, saya lihat, 6 years, 7 years, kok beda yang sekarang ya, kayaknya cerminnya agak rusak nih. Daging sama sekali nggak berguna. Yang hidup semuanya akan seperti rumput, akan lisut, akan layu dan tidak ada lagi. Tetapi pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan akan mengikuti hidup kita bagi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Henok adalah manusia biasa. Tapi karena dia hidup bergaul dengan Allah, dia hidup dalam kehidupan yang biasa, dia punya anak, punya istri, tapi hidup bergaul dengan Allah. Lama-lama, dia semakin serupa dengan Allah dan Allah mengangkat dia. Dan dia tidak ada lagi diangkat hidup-hidup. Ketika Elia di hadapan Raja Ahab, dia berdiri. Dia katakan, di hadapan Allah yang maha besar, yang aku layani. Dalam bahasa terjemahan lain dikatakan, di hadapan hadirat Allah, aku berdiri. Jadi waktu itu secara jasmani, Elia ada di hadapan Ahab. Tetapi di dalam rohnya, di dalam kehidupan rohaninya, dia tahu dia sedang ada di dalam hadirat, di depan Allah yang maha besar. Nah saudara, kalau kita semua punya sebuah realita, kerinduan, kesadaran roh seperti ini. Saudara, Tuhan Yesus baru segera akan datang kembali. Karena Tuhan bilang gini, dia tidak akan datang sebelum segala sesuatu dipulihkan. Halo? Siapa yang dipulihkan? Dia memulihkan hati Bapa kepada anak, hati anak kepada Bapa. Dia memulihkan keluarga-keluarga, dia memulihkan setiap pribadi. Dia pulihkan supaya kita lepas daripada segala keinginan dunia ini. Yang pertama, perhatikan dengar baik. Gereja Tuhan harus jadi berkat. Hamba Tuhan pendeta harus jadi berkat. Bukan mata duitan. Yang setuju katakan yes. Karena kalau enggak, semua orang masuk gereja sakit hati. Gereja jangan coba-coba untuk ngumpulin orang banyak. Itu namanya Partai Demokrat. Sorry, yang di Indonesia bukan di sini. Gereja tidak mencoba menyajikan sebuah rentetan acara ibadah yang menarik. Itu namanya show. Tapi di mana gereja menghadirkan kuasa Tuhan, keberadaan hadiratnya yang merubah hidup kita dari dalam roh kita untuk tinggalkan dunia ini, untuk berlari kepada Yesus Tuhan kita dan semakin mengasihi Dia. Itu namanya iman yang sejati. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saatnya saudara. Ini gak main-main. Setiap kali saya di jalan, saya menyembah Tuhan. Saya ngalami Tuhan. Saya berbicara dengan Tuhan. Lebih serius lagi. Haleluya. Saya berdoa saudara. Segala kebutuhan yang engkau inginkan, yang butuhkan. Saudara, itu tidak perlu dikasih proposal sama Tuhan. No. Tuhan tahu. Kalau engkau sebut dia Allah Maha Kuasa, dia tahu gak? Kalau engkau katakan Tuhan, engkau Yesus yang mengasihiku. Dia benar-benar gak kasih sama kita. Sayang. Sampai nyawanya dia berikan kok. Masa kita sodorkan, Tuhan kurang duit nih. Tuhan pekerjaan mana yang lebih baik. Tuhan ini, itu. Pergumulanmu banyak. Itu namanya kampungan. Halo? Ikut Tuhan.
ikut raja segala raja. Saya katakan, anak presiden aja itu luar biasa, apalagi anak raja segala raja. Hello? Punya mental kerajaan Allah. Punya koneksi dengan raja. Mendapat fasilitas kerajaan. Katakan amin. Tahu fasilitas kerajaan? Mau terbang aja disediain pesawat. Makan gak usah dipikirin. Sudah disiapin tim masak. Haleluya. Mau punya sesuatu, dana dan sebagainya. Sudah ada khusus bendahara yang sediain. Persoalannya kita ngurusin hal yang gak perlu. Kita ngurusin yang, sorry ya, yang bukan urusan-urusan orang-orang kerajaan. Ngurusin yang kecil-kecil, ngurusin yang gak penting, saudara. Ngurusin yang membuat hati kita gelisah. Hidup kita malam gak bisa tidur kalau tidak ada obat tidur. Ya, urusin soal-soal orang, siapa dia, si A, aduh lagi ngomongin aku di belakang. Biarin aja orang ngomong-ngomong di belakang. Lu jalan terus aja. Halo? Ya kan? Urusin orang yang iri, dengki. Orang yang suka menjatuhkan dan sebagainya. Maka dimulai dari kita, penjala manusia adalah pemulihan yang total. Kalau orang dijala, dimenangkan, pastikan saudara, Anda juga menjadikan dia penjala manusia. Halo? Saya menantang 7 tahun. Valentine, Chinese New Year, bukan berbicara soal jasmani. Bukan soal berbicara apa yang engkau capai secara ukuran, target, berapa jemaat, berapa banyak duit, berapa banyak yang engkau cintai, berapa banyak istri, suami, sorry. Bukan saudara. Ya, tapi saudara itu berbicara apa? Bagaimana kualitas kita di dalam Tuhan. Semua fasilitas yang ada sama kita sampai saat ini yang masih ada. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu bahwa segala yang dia capai sebenarnya itu menyenangkan Tuhan. Maka tidak ada komplain dalam hidupnya. Amen. Tuhan itu berdaulat. Tuhan memberikan teladan bahwa dia katakan yang kedua, apapun yang kau telah tinggalkan selama engkau mengikut aku, engkau akan terima 100 kali lipat di dunia ini, bahkan nanti ketika hidup yang kekal, engkau dapat hidup yang kekal. Luar biasa. Amin. Aduh saudara, kalau ingat bagaimana kita dipanggil Tuhan, sejak pertama kita percaya Tuhan, kita kan enggak ada apa-apanya. Benar ya? Kita kurang berhikmat, kita sering melakukan hal yang
menjadi batu sandungan buat orang lain, melukai orang. Tapi sejak Tuhan terima kita apa adanya, kita diberikan kehidupan yang baru. Tapi jangan kita pakai lagi buat untuk kesenangan kita. Haleluya. Saudara, ini benar-benar tantangan. Karena kenyataannya kalau engkau kerja, engkau dibayar gaji, betul kan? Kalau engkau tidak kerja, engkau tidak dibayar. Saudara, engkau jangan kata Pak Pendeta enak. Karena Pak Pendeta punya Tuhan yang pelihara. Saya mah dengan Tuhan kurang-kurang akrab. Ya kurang hopeng gitu. Jadi Tuhan kurang dengar doaku. No saudara, setiap kita di hadapan Tuhan kita disayang dan dicintai oleh Tuhan kita. Amin. Nah saudara, gak usah worry yang hal-hal demikian saudara. Gak usah worry. Dimanapun engkau berada, saya selalu ingat kasih dan setia Tuhan akan menyertai kita. Ya. Bahkan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati hidup kita. Tapi pertanyaannya, sudah gak kita jadi berkat di dalam hidup ini? Menyenangkan Tuhan itu artinya sebelum engkau senangkan Tuhan, senangkan dulu orang-orang yang kelihatan. Bukan menyenangkan maunya dia, tidak saudara. Jadi berkat saudara. Engkau dilihat orang aja orang sebel saudara. Dari cara kita hidup, dari cara kita bergaul, kepedulian kita, gak pernah membuat orang tergerak gitu. Lalu kita berharap sesuatu yang baik. Sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Tidak. Setiap kali istri dan saya pengen kirim duit ke Indonesia berkati papa, mama. Papa gak ada lagi mama. Papa saya sudah meninggal, papanya Linda juga udah meninggal. Terus belum yang lain-lain yang kita support mereka, kita kirim ke mereka. Kita selalu berkata, Tuhan, apa yang kami punya, engkau punya. Kalau Tuhan engkau berikan sesuatu untuk kami beri, kami akan beri. Nah, kalau saya sering saudara jujur ya saudara, jujur. Kalau kita punya istri kadang kan ini mau kirim nih, kadang istri bilang jangan dong. Biasa saudara, kalau kamu wanita, istri itu lebih khawatir. Ada yang nulis gini, seorang wanita khawatir sebelum dapat jodoh. Seorang pria mulai khawatir setelah dapat jodoh. Ya, artinya hidup dia kejamin gak gitu loh. Ya. Sama dengan sebelum kawin, khawatir, setelah kawin mulai khawatir kan gitu. Itu laki-laki saudara. Ya, saudara, segala sesuatu Allahku sanggup apa? Akan mencukupi segala. Wah, Tante Rolly dicukupi. Tante Rolly datang, dia bilang gak nyangka, gak ada apa. Semua tiket semua ada. Amen. Haleluya. Sudah ke Yerusalem, saya ngiri. Saya aja belum ke Yerusalem. Nah tetapi saudara, waktu saya berdoa, waktu kita berdoa, Tuhan tuh cukupin tuh. Tuhan tiba-tiba bisa kasih kejutan. Tiba-tiba ada seseorang yang telepon, yang memberi sesuatu yang menurut saya itu sederhana. Tapi itu membangkitkan sebuah iman percaya dan mengatakan yes, Tuhan itu dengar doa kita. Amen. Nah alami ini masuk di dalam pemilihan oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Terlalu banyak waktu kita abaikan. Terlalu sedikit waktu kita invest di dalam Tuhan. Bukan di gereja ya. Di gereja kan seminggu kan buka toko sekali aja. 2 jam tokonya. Maka banyak orang yang lomba buka toko. Gereja kita harus sesuai firman Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang punya, Tuhan yang pelihara. Kalau orang datang dan pergi, gak apa-apa.
Karena ikan yang baik akan dipilih, disimpan. Ikan yang tidak baik, biarkan dia ngalir. Nanti dia ngalir sampai kolam yang baik, juga hidup dia. Halo? Nggak usah pusing. Apa yang dipusingin? Seorang sales yang baik, itu menjual barang-barang perusahaan. Halo? Kalau dia jual barang perusahaan lain tanpa disetujui oleh perusahaannya, itu disebut apa? Apalagi dia sibuk untuk ngurusin barangnya orang lain. Itu lebih keterlaluan lagi. Kita sedang menjadi perwakilan kerajaan Allah. Maka engkau harus sepatutnya menempatkan diri hidup untuk menjadi perwakilan kerajaan sorga. Amin. Kita masih kurang, masih banyak kekurangan. Tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tapi Tuhan mau pakai. Hanya Dia melihat bagaimana kita serius untuk terus menekuni. Amin. Amin. Terus tekuni. Nah saudara, apa artinya menekuni? Nah ketika murid-murid sampai dengan terakhirnya, mereka ikut Tuhan dan Tuhan buktikan bahwa Dia bangkit dari kematian. Memberi mereka sebuah energi, sebuah roh yang berbeda sebelum mereka tahu Yesus bangkit. Maka mereka menekuni pemberitaan firman Tuhan. Tekun artinya tidak stuck. Tekun artinya tidak jenuh. Orang yang jenuh paling bahaya. Dia akan stres. Orang yang sudah stuck, dia akan bingung mau kemana. Tetapi saudara, bersyukurlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Amin. Tuhan kreatif. Tuhan tidak pernah bekerja dengan cara yang sama. Tuhan selalu progresif. Nah kalau kita terus hidup bergaul dengan Tuhan, kita tangkap. Kita bukan hanya tekun, tapi kita tetap dipimpin oleh maunya Tuhan. Terakhir saya kunci. Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, bangkit dan hidup bukan nanti setelah Yesus datang. Tapi saat ini juga, kalau kita nangkep, kita harus bangkit dan hidup. Yang setuju katakan amin. Hidup apanya? Hidup kasihnya. Bangkit apanya? Semangatnya ikut Tuhan. Bangkit apa? Visinya untuk mencintai Tuhan. Hidup apanya? Hidup kesabarannya. Hidup apa? Ide-ide yang cemerlang. Buat itu semua buat Tuhan. Banyak orang yang tiba-tiba hari ini mati. Terus ada orang yang usil juga nanya di sana. Udah tahu orang meninggal, masih muda. Meninggal karena apa? Sakit apa? Emang mau dijawab karena COVID? Jangan nanya kayak gitu ya saudara ya. Halo? Vivi kongsi facai. Saya bisa logat Indonesia, bisa logat asli, bisa logat apa, bisa. Ya. Balas SS. Mari kita datang sama Tuhan. Tahukah kita bahwa membuat kamu bisa bangkit dan hidup adalah kamu dengar Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau engkau lagi tidur, engkau lagi lemah, sekarang waktunya kita datang pada Yesus. Yang pertama, bangkitkan kasih mula-mulamu, cintamu, semangatmu, hidupmu. Sekalipun daging dan tubuhmu semakin lama semakin lisut. Tapi jiwa dan rohmu semakin berseru. Tuhan, Engkaulah kehidupanku. Engkaulah yang memuaskan hasratku. Engkaulah yang membuat mataku bercahaya. Haleluya.
Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Merdeka, happy, kongsi, facai, Valentine, semua anniversary, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kristus mengatakan warga kerajaan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti Tanakh. Dalam hal ini adalah kitab Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi grace keluar daripada mulutnya. Dan kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat. Tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini. Nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati. Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak. Tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity, itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sebenarnya bukan deposito emas perak, kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu? Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Ya, orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart. And for the grace of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin iku sugih konco katanya, banyak temannya. Ini modalnya. A good name itu karakter. Sebab kita tahu charisma can bring you to the top, but only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal ketika saya memulai usaha saya. Dan saya dulu bekerja di sebuah proyek real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa. Ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli bahwa leveransinya itu masih family boss, saya tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah salah satu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja. Yaitu bersikap dengan baik. Bagaimana perkataannya menghasilkan yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin.